ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan juga dipermudah segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, dan yang paling utama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormati para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin jemaah serta pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia dari Network dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia agungnya, hingga pada kesempatan kali ini saya Sangga Hudaya dapat kembali bersilaturahim dengan Anda dalam keistiqomahan mengikuti program kajian kitab Al-Hikam Al-Hadadiyah yang rutin diselenggarakan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV dan Radio Network. Sebuah program yang akan menjelaskan mengenai hikmah-hikmah yang tersirat dalam Kitab Al-Hikam Al-Hadadiyah karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang tentunya kita semua akan belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan hikmah yang ke-8. Seperti apakah penjelasan selengkapnya? Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima untayan ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udzkur salata ala Nabi Muhammad. Kita langsung pada hikmahnya Imam Ibn Atha'il Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidati fid darain amin. Di dalam hikmah yang ke-8 ini beliau berkata, naza'al aqdar, menentang ketentuan Allah, melawan ketentuan Allah, tidak terima dengan ketentuan Allah, protes dengan ketentuan Allah, lain kan kurang ajar. Seolah menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah harus begitu? Siapa yang disifati oleh Imam Haddad naz al-aqdar? Ada qadar. Qadar, pembahasan iman qada dan qadar. Kita harus ke sana dulu. Qada, qadar. Qada sebagian menyamakan qada dan qadar sama, sebagian mengatakan qada beda dengan qadar. Tapi penjelasan para ulama untuk mempermudah, qada dan qadar memang satu paket. Qada adalah pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Anda punya anak 10 hebat-hebat semuanya, ahli surga semua, itu Allah sudah tahu biarpun belum lahir. Itu qada. Jadi qada pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi dan belum terjadi. Maka sebagian pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang tengah terjadi bisa saja, dan yang akan terjadi. Kalau qadar adalah apa yang Allah berlakukan sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Apa yang Allah berlakukan sesuai dengan Allah yang Allah ketahui. Misalnya Anda yang jomblo, biar gembira, ini kabar gembira bagi yang jomblo. Qada Allah, Allah maha tahu bahwasanya Anda seorang laki-laki yang hari ini jomblo. Istilah jomblo ini orang Malaysia dengar nggak paham jomblo, bujang. Harus diterjemahkan dengan bahasa yang lebih Melayu. Seorang bujang, Allah maha tahu bahwasanya bujang soleh ini akan mendapatkan istri yang sangat solehah, cantik, dan nanti punya anak baik-baik, pinter-pinter. Sebelum terjadi, ini namanya qada, pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi pada si bujang ini, qada. Tapi di saat si bujang nikah lalu terjadi pernikahan, itu apanya? Qadar. Apa yang Allah berlakukan kepada si bujang sesuai dengan pengetahuan Allah, sehingga proses kejadian namanya takdir Allah sesuai dengan qada Allah. Ya, ini
Jadi bukan musuh urusnya saya berbuat atau tidak berbuat. Perbuatan kita adalah qadar Allah. Yang terjadi pada kita qadar Allah. Makanya kita harus beriman qadar Allah. Qada Allah. Jadi qadar Allah, apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba saat ini sesuai dengan pengetahuan Allah sebelum terjadi. Makanya iman dengan qada qadarnya iman itu. Jadi kalau kita melihat, oh ada kejadian begini, apa yang harus ada di hati kita? Yang terjadi hari ini sesuai dengan apa yang Allah ketahui sebelum terjadi. Dan yang terjadi, yang Allah ketahui sebelum terjadi, sekarang terjadi sesuai dengan pengetahuan Allah sebelum terjadi. Lah iman seperti itu. Maksudnya apa? Tidak ada yang terjadi di semesta ini kecuali atas kehendak Allah dan sepengetahuan Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Itu maknanya iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Makanya kita harus ridho. Ridho itu nerima dengan qada dan qadar. Jangan salah memahami ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari bermacam-macam kehinaan. Ada orang berzina, dia terjadi zina, ini qadar. Apa yang Allah berlakukan pada seorang hamba itu dengan zina sesuai dengan pengetahuan Allah sebelum berzina, Allah sudah tahu. Itu qadar Allah. Dan kita harus rela ridho dengan apa yang Allah berlakukan, bukan ridho dengan zina. Tolong, ketentuan Allah, maksudnya ridho dengan ketentuan Allah itu tidak boleh memprotes apa yang Allah berlakukan pada seorang hamba. Maka setelah itu tidak boleh kita menyalahkan. Kan sudah takdir, kan dari Allah. Ini biasanya menyalahkan Allah. Tidak, maka di sini jangan menyalahkan Allah. Jadi seseorang melakukan naudzubillah sebuah dosa, itu tentu dengan ketentuan Allah, dengan kehendak Allah. Selagi tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Dan itu sudah sesuai dengan qada qadar Allah. Maka kita harus ridho. Ridho itu maksudnya rela, tidak perlu memprotes apa yang berlakukan. Tidak perlu, kenapa ya Allah kau jadikan aku begini ya Allah? Kenapa ya Allah kau jadikan aku begini? Kenapa kulitku tidak putih kayak dia? Kenapa aku ini? Menyalahkan Allah tidak boleh. Baik, maka istilahnya Pak, kita harus rela menerima apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba di saat dia melakukan zina. Menerima bahasanya ini adalah ketentuan Allah, bukan menerima, bukan ridho, rela senang dengan perbuatan zina. Ridho bil qada la bil maqdi. Rela dengan ketentuan Allah, tapi kita harus tidak rela dengan apa pekerjaannya dilakukan. Maksudnya kita membenci pekerjaannya karena Allah membenci. Allah mengajari, menyuruh kita untuk membenci pekerjaan jelek tersebut. Tetapi tidak boleh kita menyalahkan Allah. Sebab ini pembahasannya nanti bahasan akidah panjang. Semua yang terjadi di semesta ini adalah atas kehendak Allah, termasuk mencurinya seorang pencuri dan berzinanya seorang yang berzina. Membunuhnya seorang pembunuh atas di kehendak Allah. Di saat orang salah memahami kehendak Allah dan kehendak dirinya, maka dia menyalahkan Allah dan berkata, kan ini kehendak Allah, kenapa aku disalahkan? Wong Allah menghendaki saya berbuat dosa. Betul, Allah menghendakimu seperti itu. Tapi ketahuilah, yang kamu dianggap dosa itu, yang bakal dihukum oleh Allah itu, yang juga ada kehendak di dalam dirimu. Yang Allah memberikan kehendak pada dirimu, kemudian dengan kehendakmu itu kamu berbuat, maka kau akan dihukum sesuai dengan kehendakmu. Maka seorang yang diperkosa tidak dosa dia. Orang tidur lindur bunuh orang nggak dosa dia, karena tidak dengan kehendaknya. Maka yang akan dihukum dan dosa adalah dengan kehendaknya dia. Orang mabuk dosa besar. Tapi ada orang nuangin, kirain teh minum, glek minuman keras, mabuk, nggak dosa, dia nggak tahu. Karena tidak sesuai dengan kehendaknya minum itu. Beda. Jadi kehendakmu itu ada.
Yang mengingkari kehendaknya hanya orang yang dia tidak punya kesadaran. Bisa dikatakan gila. Siapa yang tidak punya kehendak? Semua orang punya kehendak. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin ini. Itu kehendakmu. Dan kehendakmu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi. Yang jelas Allah menghendakimu berkehendak, maka dengan kehendakmu inilah engkau berkehendak, dan engkau akan ditanya karena kehendakmu itu. Allah memberikanmu kehendak, kemauan. Kemudian dengan kemauanmu itu engkau berbuat, maka engkau akan ditanya. Perbuatanmu itu karena kemauanmu. Yang berbuat tidak atas dasar kemauan nggak dosa. Naik mobil di jalan tol, ada orang nyebrang, jalan tol nggak boleh orang nyebrang, ketabrak, nggak dosa. Kenapa? Ini bukan tempatnya, dan saya tidak menghendaki bunuh dia. Kan jelas. Kalau Anda mengatakan saya tidak berkehendak, kalau memang betul engkau tidak berkehendak, enggak dosa. Kamu gila, kamu tidur. Kan jelas sekali pemahaman ini. Kalau masih bingung, oh ini kan kehendak. Iya, Allah menghendakimu berkehendak. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, sate itu kau hobi makan sate, tiba-tiba enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena Allah tidak menghendakimu berkehendak. Sering orang terjadi. Wong dia biasa hobi makan sate, kenapa enggak mau? Makan enggak mau. Mual, nek. Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka enggak berkehendak. Nah, seperti itu. Jadi sederhana. Maka naz'al aqdar termasuk ini menyalahkan Allah. Yang siapa? Man istaqbaha min akhi, yang menganggap jelek dari saudaranya, menjelekkan saudaranya, ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar, sesuatu yang dia tidak mampu untuk menghindar dari hal tersebut. Kalau kita menegur akhlak, iya, karena ada kemauan dari dia, akhlakmu jelek, coba yang baik. Karena apa? Akhlak bisa dirubah dia dengan kemauan dia untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau dia mengatakan ngapain hidupmu begitu, kurang ajar nih orang. Kenapa? Nah ini kan dia lahir begitu sudah. Makanya yang menjelekkan saudaranya dalam hal yang dia sendiri tidak dia kemampuan untuk merubahnya, maka ini adalah termasuk kurang ajar kepada Allah. Kurang ajar kepada Allah. Tidak terima. Makanya mencaci fisik adalah dosa. Karena seolah menyalahkan Allah. Ini dasar kau mencaci fisik. Ya, kalau kita mengingatkan orang bukan dari fisiknya, akhlakmu kurang baik, jadilah yang baik, sah. Karena apa? Akhlak bisa dia membuat perubahan. Coba kamu belajar biar pintar, sah, agar menjadi berilmu. Coba kamu gini ini. Tapi kalau sudah urusan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu untuk merubahnya, karena memang sudah begitu Allah hadirkan, maka yang merendahkan, yang mencaci adalah termasuk menantang Allah. Kenapa kamu kecil? Maka menghina fisik manusia. Dia tidak bisa menghindar daripada keadaan semacam itu. Maka ini termasuk naz'al aqdar, seperti orang yang tidak menerima terhadap apa yang Allah berlakukan kepada hamba tersebut, dan ini bentuk kekurangan ajaran. Kemudian lanjutannya hikmah ini. Jadi ada sesuatu yang bisa ini jangan berucap memang saya dari sononya begini, ini kurang ajar wong, akhlak kau ya berubah dong. Tapi kalau urusan rambutku begini, keriting atau lurus, ya sudah, memang dari Allah seperti ini, ya sah. Tapi kalau akhlak enggak, karena akhlak kita bisa berubahnya. Maka kita mencaci atau mempertanyakanlah paling tidak, bukan sampai istakbah. Istakbah itu pun mencaci loh ya, menganggap tidak bagus, tidak mencaci. Tidak mencaci, menganggap. Kenapa kok begitu? Mempertanyakan. Yang Allah berlakukan kepada hambanya, sudah, tidak perlu kita bertanya-tanya. Kita tidak mengerti di balik hikmah di balik itu semuanya. Kalau orang dibuka pintu protes, wah bingung nih, desain manusia itu kayak apa? Orang yang lagi naik motor pengen hidungnya di belakang, daripada di depan harus pakai masker kena angin, mending hidungku di belakang saja, begitu. Ayo. Di kira hidung nggak enak, wah kurang ajib di samping. Akhirnya model manusia nggak semuanya sendiri, sesuai dengan sudah desain begitu.
Sampai ada gambaran sederhana untuk merenung. Suatu ketika ada satu orang hanya terlintas di hatinya protes, Allah ini kok, mana kata Allah maha bijak, membuat sesuatu pasti serasi dan imbang. Ngelihat buah semangka gede begini, pohonnya kecil, ini gimana, desain apa ini? Semangka segede ini, pohonnya kecil. Ini kurang lebihnya hanya untuk merenung saja kejadian sesungguhnya, bisa ada, bisa tidak ada. Seorang maksudnya protes, maksudnya dia seorang desain mungkin apa kayak mungkin dia seorang lulusan macam-macam lah, desain grafis atau mungkin arsitek kemarin, pokoknya nggak ada kesesuaian ini, nggak ada keseimbangan. Buahnya gede, pohonnya kecil. Akhirnya dia ngantuk capek, tidur di bawah pohon kurma. Dia aja mikir, ini malah pohonnya gede begini, kurmanya kecil-kecil, ini berdesain apa ini? Baru tidur begini ada angin berhembus, ada kurma jatuh pas dibukanya. Alhamdulillah, coba kurma segede semangka kayak apa ini ceritanya? Kurang lebihnya begitu. Jangan banyak protes. Kalau sudah Allah berlakukan, mulai kulit hitam, kulit ini semuanya itu adalah. Makanya biasa memprotes Allah ini kekurang ajaran. Sudah yang Allah berlakukan adalah paling istimewa. Paling istimewa. Ada irama di dalam diri kita sehingga sesaat kita bisa bersyukur, sesaat menjadi, kalau kita merenung dalam diri kita pun bisa menjadi sebab kita bersyukur sesaat, kemudian tawadhu sesaat. Allah memberi kepada kita sesuatu yang kalau kita merenung nggak bisa sombong dia. Apa itu? Kotoran yang ada di perut kita yang setiap hari kita buang. Mau sombong bagaimana kalau orang mikir itu? Secantik apapun dia, seganteng apapun dia, setiap pagi dia buang kotoran dia. Membuang kotoran dia, di dalam perutnya pun kotor dia. Bahkan sebelum kotoran buang, anginnya dibuang sudah tidak elok semuanya, tidak. Biar tentu ada hikmah di itu semuanya. Mungkin orang saya pengen makan tidak beri ngantuk betul, pergi ke dokter dia bayar ratusan juta dia. Sudah, jangan protes. Ini banyak orang ini gaya protes merugikan dia. Allah berlakukan. Kalau memang ada sesuatu yang kurang, maka itu adalah untuk kesempurnaan yang lainnya. Begitulah Allah yang Maha Kasih. Sehingga ada ibu-ibu melahirkan nggak gampang. Kenapa? Ternyata Allah ingin memberi rezeki seorang dokter agar dia sesar. Subhanallah, macam-macam. Intinya sudahlah, apa yang Allah berlakukan tidak perlu kita protes. Akan tapi yuk kita memilih jalan hidup yang terbaik. Jalan hidup yang terbaik. Kemudian selanjutnya ini ada sambungannya, hikmah yang ke-9, ar-ridha bil qada. Kalau orang ridho, mudah nerima terhadap apa yang Allah berlakukan qada tadi. Apa yang Allah berlakukan pada hambanya, yantafi ma'ahul i'tirad, sehingga pasti dia akan menjadi orang yang banyak protes kepada Allah. Dia tidak akan protes dengan kepada dia. Dia tidak pernah marah kepada Allah karena dia ngerti hidup dia tidak hanya sebatas di dunia. Bukankah ada kabar gembira yang miskin di dunia lalu sabar dia menjadi orang kaya di akhirat? Sementara di dunia hanya 70 tahun, di akhirat tidak ada batasnya. Langsung dia faham, oh enteng bagi saya. Seperti kerja 70 tahun tapi untuk hidup selama-lamanya. Seperti kerja sehari untuk senang seminggu. Kerja di dunia 70 tahun, 80, 90 untuk selama-lamanya. Yantafi ma'ul i'tirad. Kalau sudah orang membiasakan diri dengan menerima, selalu bicara pasti ada hikmahnya. Anak badung, bandel dan seterusnya, tidak perlu dia marah kepada Allah. Kenapa ya Allah kau kirim aku anak semacam ini? Tidak. Allah akan mengangkatmu dengan semangatmu di dalam mendidik. Kalau orang lain mendidik hanya sekedar ngomong sekali, tapi engkau suka ngomong, berusaha keluar duit dan sebagainya biar lebih gede. Ada hikmah di balik itu semuanya. Seorang suami punya istri cerewet, enggak kira-kira. Waduh, serem nih. Mana hikmah di balik ini semua? Untuk
menghibur hati, itu apa yang Allah berlakukan padanya untuk mengangkat derajatmu dengan kesabaranmu, meladeni dia, mendidik dia sebagai seorang suami. Wah, hebat. Tentunya pahalanya sangat beda dengan seorang suami yang punya istri cerewet, kurang ajar segala macam, dengan kesabaran, dibanding seorang suami yang punya istri baik-baik saja. Tentu beda dong pangkatnya. Tapi perempuan yang bodoh yang berkata, biar aku ngangkat derajat suamiku dengan cerewetku dan kurang ajarku, ini bodoh, bukan gitu. Anda jadi wanita yang hebat juga dong. Masa yang hebat suamimu tapi istri nggak benar? Jangan salah paham ini. Nah, itu sama seorang suami istri tiba-tiba mempunyai suami yang ini, kalau dia langsung kembali kepada Allah begitu gampang, lega. Kenapa suamiku kok masya Allah keras nih? Ini mungkin ini adalah latihan untuk aku sabar sehingga aku ini. Dia jelek dia, istri yang cerewet tadi jelek dia. Duh, hidup kan memilih, kamu jadi yang mana kira-kira? Dua ini aman. Dalam kehidupan ada orang dipukul dan memukul, ada orang dibunuh dan dibunuh, ada orang dizalimi dan menzalimi. Kenapa ada orang dizalimi, ada orang zalim? Kalau kita melihat sebuah kezaliman, kita harus ingkari kezaliman dan harus kita bebaskan, harus kita jauhkan kezaliman. Tapi di saat kezaliman itu terjadi pada kita ada sisi lain, ya kita tidak boleh kita nyerah, kita berusaha untuk melawan kezaliman. Tapi begitu mudahnya ahli iman menghibur, di samping dia berjuang memerangi kezaliman, dia berkata, tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba kecuali karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Sehingga sambil dia berjuang, dia sudah merasa bahwasanya dia akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah. Sehingga di saat seorang istri tadi menemu suami yang kasar dan sebagainya, biarpun itu adalah suami bodoh, suami yang ini masuk bodoh, kasar sama istri marah-marahan sama suami, adalah kehidupan yang bodoh itu. Ini termasuk tahun ini adalah tahun harmonis, ganti menghimbau rumah tangga yang indah. Jangan ada caci maki, jangan ada olahan, jangan main cemberut, jangan main tidak ada. Cuman jika seorang maka dia tetap mendidik, akan tapi untuk menghibur diri dengan kesadaran apa yang Allah berlakukan. Itu adalah sudah, jangan banyak tanya. Sehingga dia hanya berkata, tentu ada hikmah di balik istriku yang seperti itu. Tentu ada hikmah di balik suamiku. Sehingga Pak, dia akan memudah menata hati, sehingga akan muncul kesabaran. Dengan kesabaran itu akan membuat reaksi positif lagi pada orang yang akan yang telah berbuat jahat kepada dia, yang zalim kepada dia. Ini adalah apa yang berlaku pada seorang hamba. Bukan saya, ya Allah, kenapa beri aku suami seperti itu, ya Allah, kau tidak adil. Temanku yang berjuangan denganku, suaminya baik banget, tapi aku, ya Allah, nasib. Okay. Bukan itu. Diberi oleh Allah seorang anak yang sering disebut dengan istilah punya kebutuhan khusus. Hakikat kita bukan hanya sekedar basa-basi atau menghibur, tidak. 1000 anak, seperti 10 anak yang jelas dia tidak pernah punya dosa sepanjang hidupnya. Dia adalah di atas bumi. Memang seorang ibu di hadapan orang lain punya anak semacam itu, tapi hakikat dia seorang ibu ini, yang hatinya hakikat dia anak tidak punya surga. Dan sebetulnya dia umur sudah 11 tahun, 15 tahun, kalau anak orang lain sudah berjalan tapi dia masih kadang digendong di mata ketahilan, itu pengangkatan derajat yang tinggi untuk ibundanya. Kalau faham makna ini, lihat apakah akan ingkar dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya? Tidak. Sehingga dalam keadaan seperti apapun seorang hamba beriman begitu mudah bersyukur, mensyukuri karunia. Mendapatkan ujian sakit, bersyukur. Mendapatkan ujian kekurangan, bersyukur. Dia melihat sisi positif yang Allah berlakukan kepadanya. Ridho bil qada. Di saat dia melakukan maksiatan, langsung dia ridho dengan apa yang Allah berlakukan. Ini apa yang Allah berlakukan kepadaku, dan aku tidak akan menyalahkan Allah, akan tapi aku akan salahkan diriku sendiri. Kenapa aku berbuat semacam ini? Lalu dia berusaha untuk berubah. Bukan langsung, ini kan dari Allah, ini kan dari Allah. Bukan begitu. Dia ingin membuat perubahan dengan apa yang Allah berikan kepadanya, akalnya, ya, kemudian usahanya untuk menjauh dari ketidakbaikan tersebut. Setelah seorang hamba dengan membiasakan tidak protes kepada Allah,
maka yabqa ma'ahu talabu lima yambahi ayutlab, sehingga langkahnya benar. Kalau mengerjakan sesuatu tentu yang hendaknya dikerjakan yang sesuai dengan petunjuk Allah, nggak akan melanggar Allah. Yabqa ma'ahu, maka tetaplah menjadilah dia senantiasa yabqa ma'ahu talab, mencari lima yambahi ayutlab, sesuatu yang hendaknya dicari, maka dia akan melakukan sesuatu yang hendak lakukan dengan keadaan dia. Pintu surga Allah itu kan luas. Jangan marah kepada Allah di saat melihat satu orang kaya dikasih oleh Allah pintu surga namanya derma. Orang kaya banyak berderma, lalu si fakir mau protes, Allah nggak adil kok. Loh, akhirnya apa? Karena dia protes kepada Allah, dia tidak memahami pintu surganya dia itu ada lagi. Yang bukan pintu surganya orang kaya. Pintu surganya si fakirnya adalah sabarmu, ternyata pintu yang sangat luas, lebih luas daripada pintunya orang kaya. Maka dia langsung menata hatinya, lalu sabar menerima apa yang Allah berlakukan kepadanya, sehingga dengan Allah akan beri pahala aku yang berlipat-lipat. Sehingga dalam keadaan seperti itu rela dengan Allah berlakukan, dan dia faham di balik ini tentu ada hikmah yang besar. Dengan kesabarannya saya menjadi angkat derajatnya. Sebab orang-orang sabar itu kalau dikasih pahala itu, kalau kita bersedekah itu adalah dilipat gandakan menjadi 10 700 ada hitungannya. Tapi orang sabar jawabannya, kamu mau apa? Sehingga seorang yang diuji oleh Allah lalu merenung dan rela dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya, dengan kesabarannya, tanpa sadar dia mengucapkan alhamdulillah, aku punya pintu surga sendiri. Sehingga yang ia kerjakan sesuatu yang hendaknya ia kerjakan, bukan berhayal kapan aku kaya akan sedekah, aku nanti pokoknya kalau kaya bangun masjid 5, 10 bangun gedeng. Ente fakir. Dalam keadaan fakir, pintu surga adalah sabarmu, tidak bisa diraih oleh orang kaya sekalipun. Semuanya pintu surga masing-masing, maka masukilah pintumu. Kita selalu sampaikan mahal. Maka darimu, lalu kau tinggalkan pintu surgamu sendiri. Orang kaya pintu surganya adalah dengan hartanya untuk bisa berderma, si fakir dengan kesabarannya, seorang pejabat dengan jabatannya, seorang ulama dengan ilmunya dan suri toladan. Lah kalau sudah saling melirik pintunya yang lain, nggak akan benar perjalanan hidup ini. Si kaya raya terpesona dengan pahalanya orang berdakwah menjadi seorang ustadz, sehingga seorang kaya berhayal kapan aku bisa ceramah jadi ustadz memberikan nasihat. Dia sendiri hafalannya juga nggak gampang-gampang amat, pinternya susah, sehingga dia hanya berharap jadi kiai, nggak jadi kiai. Si yang ustadz, si kiai, padahal pintu surga adalah memberi ilmu dan ngasih contoh yang baik, tapi dia tidak melakukan, berhayal aku ingin jadi seorang donatur besar. Kapan dia jadi orang kaya? Karena dia melirik pintunya orang lain, nggak nyampe-nyampe. Pejabat yang hanya 5 tahun, hei pejabat dimanapun anda berada, belum tentu tahun depan anda jadi pejabat lagi. Ayo masuki pintu surgamu. 5 tahun berarti 5 tahun jabatanmu di dunia. Aku ingin jabatan ini sampai surga. Maka membuat perubahan, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan umat Nabi Muhammad SAW, menguntungkan kemanusiaan. Gak akan berbuat zalim. Dia cerdas, gak usah berkhayal, aku akan ngajar, insya Allah aku pernah melihat seorang pejabat jadi ustadz, wah enak banget dia, saya ingin jadi ustadz yang pejabat. Mondoknya telat, Iqra baru hatam. Surgamu adalah engkau jujur dengan jabatanmu, gunakan jabatanmu untuk kebijakan-kebijakan yang positif, yang membangun.
yang bermanfaat. Itu surgamu, nggak usah berhayal surganya. Maka ini yang disebut ibadat, mencari yang hendaknya ia cari sesuai dengan apa yang Allah siapkan untuk dia, bukan yang jauh dari dia. Maka berbuat baik itu usah nunggu. Sehingga dalam menegakkan kebenaran pun kadang-kadang kita ini nunggu sesuatu yang jauh dari kita. Saya ingin menegakkan, makanya hukum kan dibagi, ada hukum imamah. Hukum ini yang berlaku untuk para pemimpin-pemimpin. Ini terlalu ambisi barangkali seorang yang mujahid baru ini. Wah, kita harus mencari pemimpin yang benar, syariat, menjalankan syariat biar tegak syariat. Sebab kalau kepemimpinan benar, pemimpinnya benar, pasti syariat tegak. Ente kebanyakan ngomong. Syariat macam yang ente maksudkan apa? Urusi sholat, nggak usah pakai presiden, sholatmu yang bener. Lu khayal nih sholat aja nggak bolong-bolong, teriak-teriak jihad. Ini khayal deh. Wong berbakti pada ibunya saja enggak dia ngomong. Jadi kita itu punya wilayah masih lakukan. Oke, berjuang menegakkan kebenaran, iya. Tapi ada hukum yang bisa kita lakukan lebih dekat. Maka jangan kamu mencari yang masih jauh. Sehingga nunggu, seperti aneh kalau santri, kita sering, suatu ketika kami diingat seorang guru, kalau santri di luar Jawa, mohon maaf, ini semacam keyakinan, santri di luar Jawa kita tanya, kamu habis ini kemana? Ke Jawa. Nah, yang di Jawa ini bagaimana? Kamu habis ini mau kemana? Ke Mesir, ke Yaman. Tidak kita pungkiri Mesir tempatnya ulama, Yaman ulama. Akan tapi cara berpikir semacam ini tidak akan menjadikan dia maju. Mestinya kita membuat, kita bisa di sebuah tempat, di sini pun bisa sukses gitu, menjadi ulama. Sehingga apa? Anak-anak yang menggantungkan pendidikannya ke luar negeri tadi, nanti aja rajinnya kalau sudah berangkat ke Yaman. Di sini males di pondok, suruh belajar nggak mau. Nanti aja kalau sudah ke Yaman, nanti aja kalau sudah ke Mesir, pakai nanti. Sebetulnya diam-diam dia nggak menyadari apa yang Allah berlakukan kepada dia. Dia saat ini belajar. Anda saat ini belum dikasih oleh Allah rizki, bahkan mungkin diuji dengan sesuatu. Ikan hari ini, besok bisa saja sudah diangkat. Maka hari ini ya kerjaan hari ini. Jangan usah nunggu nanti ada saya sedekah kalau sudah kaya. Mulai kapan sedekah harus oleh untuk orang kaya? Kan kemarin hikmah sebelumnya kata Imam Haddad, kalau di saat engkau fakir susah berderma, jangan dianggap kalau engkau sudah kaya akan mudah berderma. Di saat ilmumu sedikit kau susah mengamalkannya, jangan kira kalau ilmumu banyak kamu bisa mengamalkannya. Semakin sulit ilmu banyak mengamalkannya. Jadi mulai dari ilmu yang sedikit engkau amalkan, dari rizkimu yang sedikit. Bajunya bolong misalnya. Jadi kita perlu mengerti apa yang hendaknya kita lakukan. Ini kata Imam Haddad, yabqa ma'hu at-talabu lima yanbaghi ayyutab. Mengerjakan hendaknya itu cerdas. Sehingga dakwah yang selalu kami sampaikan prinsip di dalam berjuang di jalan Allah. Bahkan kami pangkas hayalan nanti dan nanti, sehingga kami sampaikan untuk berjuang di jalan Allah adalah prinsip dakwah yang pertama kami letakkan pertama, jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim. Kalau engkau akan berdakwah jika kaya dan jika alim, iya kalau engkau kaya dan engkau alim. Sudah tidak kaya, enggak alim, enggak punya perjuangan. Akan tapi mulailah saat ini. Kan dakwah tidak harus dengan ilmu, karena dakwah mengajak umat kepada Allah bisa saja dengan tenagamu. Tenaga nggak pakai ilmu, nggak pakai juga harta, dengan ide-ide, tidak pakai ide cemerlang. Jadi seperti itu. Wal harabu mimma minhu yuhrab. Jadi kalau orang sudah punya keyakinan bahwasanya yang terjadi ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, apa yang Allah berlakukan di semesta ini
ini sesuai dengan kehendak Allah, tidak perlu protes, maka dia akan memilih. Selagi semua ini atas kehendak Allah, maka hendaknya aku mengambil sesuatu yang Allah ridhoi dong. Kalau aku makan racun itu juga kehendak Allah. Sampai aku menantang negak racun glek 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 glek, kehendak Allah. Tapi kalau aku makan es degan juga kehendak Allah. Cerdas dong, jangan bodoh. Maka hidup itu memilih. Mana yang harus aku hindari? Mana yang harus aku lakukan? Mana yang harus aku hindari? Maka menghindar dari sesuatu yang seharusnya ia hindari, itu termasuk kecerdasan. Kalau tidak namanya nekat. Dan itu menunjukkan dia itu sebetulnya dia protes kepada Allah. Kan sudah Allah berlakukan, namanya sunnatullah. Sunnatullah itu adalah namanya api membakar. Jangan sok, nggak mungkin, kebakar nanti. Sehingga apa yang hendaknya kita hindari dan apa yang hendaknya kita lakukan itu sesuai dengan keyakinan bahwasanya di semesta ini yang terjadi adalah atas kehendak Allah, sesuai dengan qada qadar Allah. Maka Allah memberikan kepada kita akal untuk memilih. Ini cerdas. Mana yang harus aku kerjakan, mana yang harus aku tinggalkan, mana yang harus aku ambil, mana yang harus aku buang, mana harus aku minta dan mana harus aku tolak. Sehingga jalannya benar. Inilah hikmah yang disampaikan Imam Haddad. Tanda bahwasanya imanmu kepada qada qadar benar adalah caramu menghadapi hidupmu. Jika dirimu dalam ketidakbaikan, bukankah Allah sudah ngasih jalan, ada cara nama bertobat? Jangan putus asa. Kalau putus asa berarti kamu tidak kenal Allah dong. Memang diperlakukan kepada seorang hamba hari ini dia dengan kemaksiatan. Bukankah Allah juga memberikan kabar gembira bagi ahli maksiat untuk segera tobat? Maka pilih ini. Maka apa yang hendaknya dilakukan seorang ahli maksiat? Dia mengerti, saya harus mengerjakan apa? Saya telah terjerumus dalam kemaksiatan. Maka karena dia orang yang paham ini semua kemaksiatan yang terjadi padaku adalah atas kehendak Allah, maka setelah ini aku akan mencari petunjuk atau melakukan sesuatu yang menjadikan dosa ini akan dihapus. Minta ampun. Lalu dia beristighfar, mohon ampun, taubat, dan dia sadar taubat yang aku lakukan pun juga kehendak Allah. Sehingga dari kehendak ke kehendak, kita tidak akan lepas dari kehendak Allah. Dari kehendak Allah menuju kehendak Allah. Akan tapi menuju dari kehendak ke kehendak, kita melibatkan kehendak kita. Itulah yang akan kita ditanya. Kehendak kita, kemauan kita, sehingga mau untuk bertobat dengan kecerdasan kita. Kalau lapar, tidak usah marah kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau jadikan aku lapar? Tidak usah marah kepada Allah. Lapar itu menyakitkan, lapar itu bikin tidak usah marah. Tinggal engkau berusaha ambil piring, pergi ke dapur, ambil piring, kemudian sendok nasi, setelahnya makan. Enak, nikmat, selesai. Begitulah caranya. Hidup itu adalah ada bimbingannya, ada aturannya. Begitulah. Yakini ridho dengan apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba, maka dia tidak perlu protes, tapi dia langsung mengambil apa yang hendaknya aku lakukan. Tidak usah berkata, kenapa ya Allah kau ciptakan Fir'aun, Abu Jahal, bagundanya sampai hari ini? Kenapa ada orang zalim? Kenapa ya Allah ada orang begini? Tidak perlu bertanya sepanjang itu. Jadilah engkau orang yang berbuat baik. Selesai. Itu namanya cerdas yang Allah ajarkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakanlah yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, dan tinggalkan sesuatu yang membahayakan urusan dunia dan akhirat kita. Itu tanda bahwasanya kita meyakini dan rela dengan apa yang Allah berlakukan kepada makhluk dan di semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahid dan maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Allah, kami lemah, berikan kepada kami kekuatan untuk berjuang, kekuatan untuk beribadah, kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan, kekuatan ya Allah untuk menghadapi apa yang Kau
timpakan kepada kami ya Allah, dan jauhkan kami dari segala musibah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Jaga anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai Hadian Maha Kasih, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam kepada sesama kami. Jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepadanya ya Allah, kepadanya ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, ampuni dia ya Allah, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jika itu mereka lakukan ya Allah karena merasa itu sebuah kebenaran, kami mohon ya Allah, berikan petunjuk pada kami ya Allah. Dan jika itu karena hasudnya, hilangkan hasud di hatinya ya Allah. Kami mohon, kalau itu karena kebencian, hilangkan benci di hati kami dan di hati mereka. Kami ingin hidup indah di dunia ya Allah, hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami berkumpul saat ini, kumpulkan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Baik hadirin jemaah serta pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa tetaplah istiqomah untuk mengikuti program lainnya dalam program Mutiara Hikmah yang rutin diserahkan setiap Kamis malam Jumat di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV dan Radio Network. Akhirnya saya Sanggah Udaya beserta kru yang bertugas mengucapkan syukuran jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.